2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Martin Harisatrio dari jurusan Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan materi tentang permintaan terhadap jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Baiklah, materi yang pertama, sifat audit. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu audit. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh audit yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sifat audit yang pertama, informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit. Dalam audit, atas laporan keuangan historis oleh kantor angkutan publik, kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sifat yang kedua yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kompeten dan independen. Auditing yang independen adalah pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan yang disiapkan oleh suatu perseroan, persekutuan firma, perusahaan perorangan maupun badan usaha lainnya. Yang keempat, sifat audit adalah pelaporan. Tahapan terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan audit adalah alat-alat formal yang digunakan oleh auditor dengan mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Materi yang selanjutnya adalah perbedaan antara audit dan akuntansi. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut dengan auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sedangkan akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Materi yang ketiga adalah aspek ekonomi dalam permintaan audit. Apabila bank memberikan pinjaman kepada perusahaan, maka suku bunga yang dikenakan akan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, suku bunga bebas risiko. Yang kedua, risiko bisnis bagi nasabah. Dan yang ketiga, risiko informasi. Penyebab risiko informasi. Yang pertama, jauhnya informasi. 2, keberpihakan atau bias dan motif dari penyedia. Dan penyebab risiko informasi yang terakhir adalah data yang sangat banyak serta adanya transaksi pertukaran yang kompleks. Selanjutnya, mengurangi risiko informasi. Setelah membandingkan biaya dan manfaat, para manajer bisnis dan pemakai laporan keuangan mungkin menyimpulkan bahwa cara terbaik dalam menangani risiko informasi adalah dengan menetapkan risiko itu tetap tinggi namun wajar.
Bagi perusahaan yang lebih besar, biasanya lebih praktis menanggung biaya untuk mengurangi risiko informasi dengan 3 cara utama. Yang pertama, pengguna atau user memverifikasi informasi. Yang kedua, pengguna berbagi risiko informasi dengan manajemen. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Materi selanjutnya, jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh lembaga profesional lainnya. Materi selanjutnya adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lainnya. Jasa atestasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan ini telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan akuntansi secara umum. Yang kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. Pengendalian internal dirumuskan dalam Statement on Auditing Standard. Sebagai pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan segala metode serta peraturan yang dipakai dalam perusahaan untuk pengamanan aktifanya. Yang ketiga, review atas laporan keuangan historis. Untuk review atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan yang kelima, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Materi selanjutnya adalah jasa asuransi lain. Sebagian besar jasa asuransi lain yang diberikan akuntan publik tidak memenuhi definisi jasa atestasi dan memberikan kepastian tentang informasi digunakan oleh pengambil keputusan. Penugasan jasa asuransi lain berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa-jasa non-asuransi yang diberikan akuntan publik. Yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. Yang kedua, jasa pajak. Dan yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Selanjutnya, jenis-jenis audit. Yang pertama, audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, audit ketaatan. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, dan ketentuan yang tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya, jenis-jenis auditor. Yang pertama, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Yang kedua, auditor internal. Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Yang ketiga, auditor badan pemeriksaan keuangan. Auditor badan pemeriksaan keuangan adalah auditor yang bekerja untuk BPK RI, badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia. Yang keempat, auditor pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab Dirjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Yang kelima, auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk menentukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Materi yang terakhir adalah akuntansi publik bersertifikat atau CPA.
Apabila seseorang berencana menjadi akuntan publik atau CPA, dia harus memahami persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan Menteri Keuangan, sejalan dengan PMK nomor 17 tahun 2008 yang diselenggarakan pertama kali awal tahun 2009. Ini diselenggarakan secara 4 kali setahun. Sebelumnya, hak tersebut diberikan kepada IAI. Ujian CPA yang diselenggarakan IAI terakhir kali diselenggarakan pada Juli 2008. Sekian video saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tolong like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.